Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodes, Ha-Elohim, Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Pagi ini kita bicara mengenai perempuan yang cakap. Kata cakap di sini bisa dalam makna bijaksana, skillful, terampil, cekatan. Dan kata cakap yang kedua adalah dalam makna bercakap, dalam menggunakan mulutnya untuk berbicara. Cakap atau cakap? Pilih yang mana? Ya, pilih cakap lah. Kalau cakap itu sekunder. Ada sisi baik untuk cakap. Ada sisi buruk ketika bercakap. Saya bicara sisi buruknya dulu ya. Jika saja lawan bicaranya lebih pintar, maka si perempuan itu akan terperdaya. Jika lawan bicaranya kurang pintar atau tidak menggunakan kepintarannya, maka bisa menimbulkan bahaya yang lain. Dia bisa mendikte seorang lelaki ke jalan yang salah. Ketika lawan bicaranya adalah si ular tua yang diiden, yang cerdik itu, perempuan itulah yang terperdaya. Dan ketika dia bicara dengan suaminya tentang buah yang menjadikannya seperti Allah, karena Adam tidak menggunakan hikmatnya, maka Adamlah yang terperdaya dan mengkonfirmasi dosa makan buah yang dilarang itu. Betapa banyak model seperti Adam itu. Tanpa hikmat, tanpa pikir panjang, pakai emosi saja. Tanpa pertimbangan, ia menurut saja apa yang dikatakan si perempuan itu. Dalam beberapa kasus yang viral dan sudah ke ranah hukum, betapa kaum Hawa ini banyak membuat Adam hanya pakai emosi dan tidak lagi menggunakan akal sehatnya. Ketika Ibu Pisi mengadu ke Pak Sambo tanpa pikir panjang, jeder, nyawa Yosua melayang. Ketika si gadis A mengadu kepada sang kekasih Mario Dendi, tanpa pikir panjang, main bak big book, mantannya si A, David, mengalami koma beberapa lama dan cedera otak yang sulit untuk dipulihkan kembali. Di Alkitab ada beberapa contoh perempuan yang menjadi racun ketika bercakap. Ada Delila, ada Isabel. Dari mana datangnya emosi yang tak terkendali dari kaum Adam itu? Dari kuatnya bercakap-cakapnya si perempuan itu. Membuat kaum Adam menjadi terjatuh. Love is blind. Blind tenan. Nah, ini kan kasihan. Sekarang saya tanya kepada kaum perempuan. Perkataan kita ini mau membawa berkat ataukah menjadi biang kerok urusan? Nah, itu pilihan. Kita kaum perempuan sendiri yang menentukan mau jadi madu ataukah mau jadi racun. Sering kesalahpahaman terjadi dalam komunikasi oleh karena perkataan yang meracuni. Mungkin kita mengatakan sesuatu namun ditafsir berbeda oleh orang-orang yang lainnya. Kadang di dalam keadaan emosional kita mengatakan sesuatu yang tidak tepat. Tapi jangan khawatir ibu-ibu. Alkitab juga memberikan pujian kepada kaum perempuan yang mampu mengendalikan emosinya dalam berbicara dan memberikan berkat. Sekarang saya bicara sisi baik perempuan yang cakap. Ada banyak perempuan yang dipuji dalam Alkitab. Sosok Deborah yang menjadi ibu bagi bangsa Israel. Sosok Maria ibu Yesus yang setia dan rela berkorban. Abigail yang bijaksana. Dan Ruth yang gigih terus berjuang, pantang menyerah. Dan menjadi sosok yang dibahas oleh Salomo dalam penutupan Amsalnya. Pendidikan rumah terletak di tangan seorang ibu. Alkitab menuliskan, didikan seorang ibu di rumah bagai Torah atau hukum di dalam sebuah keluarga. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarlah didikan Musar, ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran Torah ibumu.
Shema beni musar afiha ve'al titos torat imecha. Nah, kata ajaran di dalam Alkitab LAI ini diterjemahkan dari kata Ibrani Torah, menunjukkan bahwa didikan ibu kepada anak sejak kecilnya di rumah adalah Torah, the law. Karena seorang anak mula pertama memahami peraturan-peraturan untuk kebaikan, etiket, perilaku kesopanan adalah dari ibunya. Contoh, dari ibu biasanya seorang anak belajar 3 magic word. Tolong, please, maaf, dan terima kasih, thank you. Saya yakin para mama tentunya juga sedikit banyak pasti mengajarkan 3 magic words ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata ini mungkin terasa sepele, tapi besar pengaruhnya. Banyak sekali buku-buku parenting yang beredar yang bisa membantu kita untuk mendidik anak. Didikan ibu di rumah membentuk karakter anak sejak muda hingga dewasa nanti. Jadi, mari para ibu belajar untuk menjadi bijak, sigap, kaya di dalam karya, penuh kasih sayang, seperti yang dibicarakan Raja Salomo dalam kitab Amsal yang bicara tentang perempuan atau istri yang ideal. Perempuan atau istri yang cakap disebut Eshet Chayil. Istri yang cakap, a woman of valor. Sebenarnya istilah Eshet Chayil ini dipakai dalam artian perempuan yang berbakat dan sukses. Perempuan yang mampu mengurus keluarga dan semua urusan rumah tangga, bahkan sanggup melakukan bisnis, perdagangan, mampu melakukan pekerjaan amal, dan lain-lainnya. Frasa Ibrani Eshet Chayil yang ditulis dalam Amsal 12 ayat 4, Amsal 31 ayat 10, terdiri dari 2 kata. Yang pertama kata Isya, artinya orang betina, perempuan, yang juga bisa diterjemahkan menjadi istri. Bentuk Eshet adalah construct chain dari kata Isya. Yang kedua adalah kata Chayil, bermakna kuat, gagah, berani, perkasa, kaya, berharga. Dan biasanya kata ini dikenakan kepada pahlawan perang atau ditujukan kepada kelompok pasukan bersenjata seperti dalam Yeskiel 37 ayat 10. Jadi perhatikan, istilah bagi istri atau bagi perempuan yang bijaksana digambarkan dengan istilah militer Chayil. Kata Chayil biasanya dikenakan kepada hal-hal yang bersifat maskulin atau melambangkan suatu kekuatan. Misalnya Boas disebut dengan gelar Ish Gibor Chayil. Artinya a mighty man of wealth, seorang pahlawan yang perkasa, atau pria kaya yang berkuasa, atau seorang terhormat yang perkasa. Seperti yang ditulis dalam Rut 2 ayat 1. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, Ish Gibor Chayil. LAI menerjemahkannya dengan seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Ule Naomi moda le Isha Ish Gibor Chayil. Mimis pahat ule Melech Ushmo Boas. Gelar Boas, Ish Gibor Chayil, seorang pahlawan terhormat yang perkasa. Kemudian kualitas ini diwarisi oleh cucu buyutnya, yaitu Daud yang menjadi pahlawan atas Israel dan kemudian menjadi Raja Israel. Tampaknya bukan suatu kebetulan di mana Boas disebut dengan Ish Gibor Chayil yang kemudian menikahi Rut yang disebutkan di dalam Alkitab bahwa dia adalah Eshet Chayil, perempuan yang cakap, terampil, cerdas dalam Rut 3 ayat 11. Istilah Eshet Chayil yang diucapkan oleh Boas kepada Rut itu kemudian dipakai oleh Raja Salomo di dalam kitab Amsal ini. Salomo menggunakan istilah Chayil kepada sosok perempuan atau istri yang ideal, yang cakap dan tangkas. Dalam konteks ini, kata Chayil tidak mengacu kepada kemampuan fisik berperang atau kekuatan militer, tetapi merujuk kepada
bakat yang luar biasa dari seorang perempuan, istri, ibu yang diidamkan. Syair yang indah bagi kaum perempuan ini dijadikan sebagai penutup dari kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo. Jika ini penutup, pastilah ini yang terpenting. Mengapa penting? Karena perempuan adalah tonggak bagi pendidikan anak sejak mulanya. Dalam pernikahan orang Yahudi, syair Amsal 31 ayat 10 sampai 31 lazim dilantunkan. Eshet Hayil mi yimsa. Jadi seperti, oh, kamu sudah mendapatkannya. Kamu sudah mendapatkan Eshet Hayil bagi dirimu di dalam suatu pesta pernikahan. Selanjutnya mari kita baca ayat-ayat yang melukiskan istri atau perempuan yang ideal atau ibu yang ideal. Yang seluruh hidupnya berkisar pada penghormatan kepada Allah, belas kasihan bagi mereka yang mengalami kekurangan, serta kesetiaan dan kasih kepada keluarga. Semua cita-cita mengenai perempuan, istri atau ibu yang ideal ini diajukan di sini oleh Salomo. Mungkin seluruh kriterianya tidak akan digenapi di dalam satu orang perempuan. Zaman sekarang mungkin tidak mudah mencari perempuan yang cakap seperti seluruh kriteria yang ada di Amsal pasal 31 ini. Terlalu cakap misalnya seperti wanita karir. Malah biasanya cenderung mengabaikan keluarga. Di antara mereka ada yang begitu. Sekarang ukuran kecakapan seorang istri itu dalam hal apa sih? Dalam hal mencari uang atau dalam hal mengurus rumah tangga? Jangan lupa bahwa tugas seorang ibu rumah tangga itu berat. Dia menjadi manajer rumah selama 24 jam tanpa kenal henti dengan segala macam urusannya. Saya berpendapat bahwa ibu rumah tangga adalah sebuah karir, sebuah pengorbanan, dan sebuah perjuangan. Sering kita lihat seorang perempuan yang sekolah tinggi, yang semestinya bisa berkarir, menjadi jaksa, menjadi hakim, menjadi seorang profesor, atau menjadi kepala sebuah bank. Dia melepaskan semua kesempatan itu, kemudian dia memilih secara full time mengurus keluarganya dengan kasih. Kriterianya jalan karir setiap perempuan itu mungkin beda-beda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Namun demikian, kita dapat mempelajari setiap ayat yang tertulis di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini untuk dapat kita jadikan suatu guidance atau anjuran bagi setiap perempuan, setiap ibu, setiap istri untuk dapat berusaha untuk melayani Allah, melayani keluarganya dan sesamanya dengan kemampuan bakat dan sumber-sumber daya yang diberikan Allah kepadanya. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Perhatikan susunan syair Raja Salomo untuk perempuan yang ideal ditulis dengan begitu indah, disusun secara akrostik di dalam urutan aksara alef sampai dengan aksara taf, sesuai dengan urutan alfabet Ibrani yang biasa menjadi khas di dalam kitab Mazmur bahasa Ibrani. Mulai alef, bet, gimel, dalet, he, faf, zain, het, tet, yod, dan seterusnya. Penulisan dalam sastra akrostik alef sampai dengan taf aksara Ibrani ini memberikan ide bagi kita, pengertian bagi kita bahwa Amsal 31 ayat 10 sampai 31 menjadi gambaran istri yang sempurna dari A sampai Z. Kita baca Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Dimulai dari aksara alef. Eshet Hayil, mi yimsa, verachok mi peninim mikra. Istri yang cakap, Eshet Hayil. Siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Bandingkan dengan Amsal 12 ayat 4. Eshet Hayil ateret bala uherachkaf
beatzmotaf mevisa. Istri yang cakap adalah mahkota bagi suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Aksara bet. Batah ba lef baela. Feshalal lo yeksar. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Aksara gimel. Gemalat hu tov velo ra kol yeme chayecha. Ia berbuat baik kepadanya, gemalat hu, ia ngopeni dengan baik kepada suaminya, dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Aksara dalet. Darsah semer ufishtim fataas behefet sekabeha. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Aksara he. Haita kaoniot socher mimerha tavi lakmah. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Aksara faf. Fatakom beot leila. Fatiten teref leveita fehok lena aroteha. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Aksara zain. Zamemah de fatikakehu mipri kapeha nat'a karem. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Aksara het. Hagrah veos matneha fat amets serooteha. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Aksara tet. Ta'amah kitov sakrah loyibeh valaila nera. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Aksara yot. Yadeha shilha fakishor vkph tamhu valek. Tangannya ditaruhnya pada jentera, yaitu bilah kayu penggulung benang. Jari-jarinya memegang pemintal. Aksara kaf. Kapa parsah leani veyadeha shilha la evion. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Aksara lamet. Lo tira leveita mishalek ki kolbeita lavush shanim. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Aksara mem. Marfadim astalah shesh ve argaman levushah. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Aksara nun. Noda besyarim ba'ala beshifto im signe arets. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Aksara samek. Sadin aseta fatimkor fakhagor natena laknaani. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Aksara ayin. Os vehadar levushah fatishak leyom akharon. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Aksara fe ini menarik, karena fe ini artinya mulut. Piha patecha vehokmah vetorat hesed al leshona. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Aksara sade. Sofia hailihot beita velechem atslut lo tochel. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Aksara gof. Kamu faneha faye asruha ba'ala faye halela.
Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Aksara resh. Rabot banot asu khayil. Fe'at alit al-kulana. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau memberi mereka semua. Aksara shin. Sheker hachen vehevel hayovi. Isya yirat Adonai hitit halal. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sesuatu yang singkat. Hevel. Kecantikan bisa pergi secara singkat oleh karena umur. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dalam ayat ini ada terjemahan yang lost in translation. Kata hevel tidak bermakna sia-sia, tetapi bermakna sesuatu yang singkat, sesuatu yang fana, yang bisa pergi. Aksara terakhir dari aksara Ibrani, taf, Tenula mipri yadeha fi haleluha fa syarim ma'aseha. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Beautiful. Pamungkas dari kitab kebijaksanaan, Mishle Shelomo, kebijaksanaan Shalomo, bicara tentang pujian kepada perempuan sebagai sosok penting di dalam keluarga. Kalau saja kriteria Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini dipenuhi oleh satu perempuan, kayaknya suaminya nggak perlu kerja deh. Udah tidur-tiduran aja. Semua sudah dikerjakan sendiri oleh si Eshet Hayil ini. Kalau kita melihat kriteria yang dirincikan Raja Salomo, dan kita membacanya dalam naskah bahasa asli Ibrani, kata kerja yang digunakan mayoritas menggunakan tenses perfect, bentuk rampung. Tipe dari tenses perfect ini adalah menandakan bahwa si Eshet Hayil, perempuan ideal ini, memang telah benar membuktikan kualitasnya. Kemudian kata-kata dalam bentuk tenses imperfect, belum rampung, infinitif juga participle yang ditulis oleh Shalomo ini adalah untuk aktivitas-aktivitas si Eshet Hayil yang sedang berlangsung merujuk kepada rutinitas kehidupannya sehari-hari. Dan untuk tenses imperfect ini dan juga verba bentuk infinitif, participle yang digunakan Raja Salomo untuk menandakan bahwa kata-kata ini bisa dikenakan kepada para perempuan-perempuan yang masih hidup, yang masih bisa dikenal atau masih bisa Anda temui. Sehingga memberikan harapan bahwa akan ada perempuan-perempuan yang baik yang mungkin didapatkan oleh seorang laki-laki di dalam kehidupannya. Hal semacam ini kurang bisa digali apabila Anda membaca Alkitab di dalam Alkitab terjemahannya saja. Alkitab bahasa asli Ibrani dan Yunani ditulis dalam makna yang begitu mendalam dengan sastra yang begitu tinggi. Anda bisa membayangkan kualitas sastra dengan grammar yang begitu detail ini sudah dituliskan ribuan tahun yang lalu, 9 abad sebelum Masehi. Ini menunjukkan betapa inilah firman yang dituliskan di dalam ilham Roh Kudus. Dan dari uraian-uraian itu saya pikir kita nggak perlu untuk memberikan rincian penafsiran satu persatu pada ayat-ayat itu sebab deskripsi yang sudah dijabarkan itu sudah jelas. Ketika kita telah membaca keseluruhan kriteria perempuan yang ideal yang dirincikan oleh Raja Salomo secara akrostik, mulai dari aksara alef sampai yang terakhir taf, kita menjadi paham mengapa istilah khayil dikenakan kepada seorang istri yang ideal. Kata khayil yang sering dikaitkan dengan konteks militer yang berarti kekuatan atau keperkasaan, tetapi Boas ini memberikan gelar ini kepada Rut istrinya. Dan di dalam kitab Amsal ini, Raja Salomo juga memberikan kepada perempuan-perempuan bijak yang menjadi istri seorang laki-laki.
Maka dapat kita pahami bahwa kata khayil ini jika dikenakan kepada seorang istri, maka ini menggambarkan sifat-sifat baik seorang perempuan di dalam kemuliaannya. Amsal 11 ayat 16 bicara tentang perempuan yang murah hati. Amsal 19 ayat 14 merujuk kepada perempuan yang berakal budi, yang bijaksana. Semua istilah ini menurut konteks kitab Amsal bicara mengenai perempuan yang baik dalam berbagai aspek. Kata khayil ini juga merujukkan kepada suatu mutu dari seorang perempuan yang begitu berharga. Bahwa setiap pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, ia menjadi pahlawan bagi keluarganya. Pada Amsal 31, perempuan ini begitu luar biasa. Dia bangun pagi-pagi, dia mengurusi anak-anaknya, dia melakukan karya-karya dan pekerjaan-pekerjaan bagi rumahnya. Dia menyiapkan segala sesuatu sesuai musimnya. Dia menyiapkan makanan, dia mengajar, dia menjadi leader panutan bagi anak-anaknya. Dia memiliki belas kasihan bagi orang-orang yang membutuhkan. Perkataan mulutnya begitu bijaksana. Wow. Betapa kehadiran perempuan yang berperan sebagai istri dan ibu itu sangat berarti di dalam satu keluarga. Dia adalah harta bagi keluarganya. Dia adalah pahlawan. Dia adalah khayil. Eshet khayil yang adalah Ruth, yang dia adalah nenek moyang dari Daud dan Salomo. Di dalam tulisan-tulisannya, Raja Salomo memberikan tribut kepada dua perempuan yang luar biasa. Yang pertama kepada Ruth neneknya, yaitu Eshet Khayil ini, di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Yang kedua adalah kepada si gadis sulam yang memiliki cinta sejati kepada kekasihnya pada kitab Kidung Agung. Cinta sejati seperti gadis sulam kepada kekasihnya adalah suatu luxury things yang tidak dimiliki oleh Salomo. Dan istri yang cakap seperti Ruth juga suatu luxury things yang tidak dimiliki oleh Salomo. Maka berbahagialah jika Anda seorang suami dikaruniai istri yang baik sebagai sahabat di dalam hidupmu. Salomo punya 1000 istri, tetapi yang menyerupai Ruth dan si gadis sulam, dia nggak punya. Jadi seandainya Anda memiliki istri yang mungkin hanya memenuhi sebagian dari Amsal 31 ini, cukuplah itu menjadi berkat bagi sang suami. Apalagi dalam kehidupan karakter manusia itu kan berproses. Kearifan seseorang akan berjalan dan bertambah sesuai dengan waktunya. Nggak usah muluk-muluk minta semuanya ada di dalam satu perempuan. Sebagian saja Anda sudah menjadi seorang lelaki yang sangat berbahagia. Manusia dapat dididik menjadi lebih bijaksana melalui pengalaman-pengalaman hidup yang dialaminya. Kecantikan perempuan bukan hanya ketika dia berdandan atau berpakaian bagus. Perilaku kepribadian adalah perhiasan bagi perempuan. Dan itu perlu proses. Jadi seandainya seorang suami memiliki sebagian saja dari Amsal 31 itu, mohon bersabar. Karena istri pun perlu berproses. Pada setiap kebaikan-kebaikan yang ditemukan di dalam dirinya yang menimbulkan pujian, hormat, dan kemuliaannya sebagai perempuan, itu perlu proses. Jadi para suami, bacakanlah syair kudus yang indah ini untuk istrimu. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Supaya kesehariannya dapat termotivasi. Ini sama sekali bukanlah hal yang tidak pantas bagi para suami dan istri untuk saling memuji. Silakan saling memuji. Karena kata-kata yang enak di telinga itu juga melegakan hati. Syair di dalam Amsal pasal 31 ini adalah contoh yang terpuji tentang kasih di antara suami kepada istrinya. Para anak-anak, bacakanlah syair ini untuk ibumu.
Saya yakin dia akan tersenyum sebab dia akan merasa semakin dihargai dalam perannya sebagai ibu. Setiap orang perlu untuk menghargai pelayanan dari seorang yang lainnya. Dan setiap orang perlu mengapresiasi dan diapresiasi. Senyum seorang ibu di dalam keluarga seperti mata air yang menyejukkan. Jika Anda belum menikah, bacakanlah syair ini kepada kekasih Anda yang nantinya akan menjadi istrimu. Sebab syair kudus ini dapat menjadi suatu fondasi, guidance yang kuat bagi keluarga yang akan Anda bina dalam posisi Anda sebagai kepala rumah tangga nanti. Selamat menikmati kehidupan yang indah dalam penyertaan Allah yang hadir setiap saat di dalam keluarga kita. Para ibu, jadilah Eshet Khail, perempuan yang cakap dan bijaksana. Kesuksesan anak-anak kita bermula dari didikan ibu. Dan kasih sayang seorang ibu mengantar pertumbuhan anak-anaknya sampai dia dewasa menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.